لكم ثم تردون إلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kali ini Allah masih memberikan kita beberapa kenikmatannya. Wa asbaqo alaikum nikmatin ad-dhahirata wal batinah. Lebih-lebih kita hidup sekali oleh Allah diberi hidayah, ditunjukkan jalan yang hak, yang benar, jalan menuju surganya Allah. Itu merupakan pemberian yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa mendapatkannya, karena wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wa yudhillu may yasha. Wallahu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Itu berarti hanya orang-orang yang dicintai saja, hanya orang-orang yang diridhoi saja oleh Allah untuk mendapatkan petunjuknya Allah, jalan menuju surganya Allah. Ya, maka kita supaya sangat bersyukur karena hidup sekali bisa menetapi itu, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, Allah sudah memudahkan kita untuk menuju surganya. Maka kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubaligot, sehingga kita bisa menetapi hidayah Allah ini. Atas perjuangannya disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih ridho di dalam mencari ilmu, thalabul ilmi, untuk memahamkan diri dalam urusan ibadah kepada Allah. Maka atas amal solehnya disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Hatinya diingatkan selalu supaya tetap diniati dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 41, nomor hadisnya 668. Insyaallah kemarin kita sudah menyampaikan babnya, ya, sekarang tinggal hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Hamad ibn Zaid qala haddatsana Abdul Hamid sahibu Ziyadi qala, berkata siapa Abdul Hamid, sami itu mendengar aku Abdullah ibn Haris pada Abdullah bin Haris. Qala, berkata siapa Abdullah, khotobana, khutbah kepada kami siapa Ibnu Abbasin, Ibni Abbas, fi yaumin, di dalam hari, zi rodgin, yang mempunyai becek, maksudnya habis hujan atau keadaan masih hujan.
Fa'amara maka perintah siapa Ibni Abbas al-muadzina pada muadzin. Lama balago ketika sampai siapa muadzin lafat hayya 'alas shalah. Qala berkata siapa muadzin, qala berkata siapa Ibni Abbas. Qala berkata siapa Ibni Abbas, kul berkatalah kamu muadzin, as-sholatu fi rihal. As-sholatu sholat fi rihal di dalam beberapa rumah. Jadi Abdullah bin Haris dia bercerita bahwa pada waktu itu Ibni Abbas khutbah, khutbah Jumat, yang mana hari itu keadaannya hujan atau becek setelah hujan, maksudnya tanahnya berlumpur. Lalu Ibni Abbas perintah kepada muadzin ketika dia sampai azan dengan lafaz hayya 'alas shalah. Ibni Abbas perintahnya supaya mengganti lafadznya dengan as-sholatu fi rihal, yang seharusnya hayya 'alas shalah, ya. Muadzin diperintahkan untuk mengganti lafadznya menjadi as-sholatu fi rihal. Fanadhara maka melihat siapa ba'duhum sebagian mereka. Ba'duhum sebagian mereka ila ba'din pada sebagian, maksudnya saling memandang, melihat muadzin mengucapkan as-sholatu fi rihal. Para orang-orang yang ada pada waktu itu saling melihat, saling memandang. Faka'annahu maka seakan-akan sesungguhnya mereka iku angkaru ingkar mereka. Jadi mereka saling memandang dengan keadaan ingkar. Lah kok aneh iki? Ya. Azannya kok aneh, kok nyeleneh. Ya. Faqala maka berkata siapa Ibni Abbas, ka'annakum seakan-akan sesungguhnya kalian iku angkartum ingkar kalian hadza pada ini. Melihat keadaan seperti itu, Ibnu Abbas tahu, kalian ingkar ya, kalian mengingkari pada kalimat ini ya, kaget ya. Inna hadza sesungguhnya ini fa'alahu telah berbuat hu pada hadza sopo man orang huwa orang iku khairun lebih baik minni dariku Ibni Abbas, yakni mengendaki siapa Ibni Abbas an-nabiyya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibni Abbas menambahi bahwa sesungguhnya perbuatan seperti ini dulu telah dikerjakan oleh orang yang lebih baik daripada aku, yaitu Nabi pernah mengerjakan, ya, memerintahkan agar muadzin mengganti lafadznya as-sholatu fi rihal. Dulu Nabi pernah mengerjakan hal yang sama seperti yang saya kerjakan ini. Innaha sesungguhnya sholat Jumat iku asmatun ketetapan wajib, ketetapan wajib. Wa ini dan sesungguhnya aku karihtu benci aku
an ukhrijakum, bahwa memberatkan aku pada kalian. Mana aslinya mengeluarkan aku pada kalian, maksudnya memberatkan aku pada kalian atau mendosakan aku pada kalian. Jadi sholat Jumat itu merupakan ketetapan kewajiban. Memang sholat Jumat itu wajib, tapi aku benci apabila aku mendosakan pada kalian, ya, mendosakan pada kalian. Orang-orang yang belum hadir untuk sholat Jumat dipaksakan untuk datang ke masjid. Nah, ini akan membuat berat, ya, lumpurnya, ya, selutut, ya, banjir dan lain-lain sebagainya. Sehingga Ibni Abbas, ya, memerintahkan muadzin untuk orang yang masih di rumah belum berangkat di masjid, ya, supaya sholatnya di rumah. Jadi Ibni Abbas tetap khutbah dan sholat Jumat dengan orang-orang yang sudah hadir di masjid. Yang belum datang di masjid boleh mengerjakan sholatnya di rumah. Itu yang disebut karohtu an ukhrijakum. Wa an hamad an Asim an Abdillah bin Haris an Ibni Abbas nahwahu, semisal hadisnya siapa? Nahwahu, semisal hadisnya Abdul Hamid. Ghairu, hanya saja, annahu, sesungguhnya Asim, qala, berkata siapa Asim, lafat karihtu, benci aku, an u'assamakum, bahwa mendosakan aku kum pada kalian. Kalau di atas itu hadisnya an ukhrijakum, tapi Asim, di dalam hadisnya Asim lafadznya an u'assimakum. Fataji suna, maka datang kalian, tadusuna, sama menginjak kalian, at-tina, pada lumpur, ila ruka bikum, sampai lutut kalian. Jadi di dalam hadisnya Asim lafadznya Ibni Abbas itu Ibni Abbas itu benci apabila dia mendosakan kepada kalian karena memaksakan agar kalian tetap datang ke masjid untuk sholat Jumat dengan keadaan menginjak lumpur yang lumpurnya itu sampai lutut. Nah, jadi dalam, ya kayak kita ke sawah itu, sawah yang habis dibajak mau ditanemin padi, ya, kita jalan di situ kan berat untuk mengangkat kaki. Nah, ini dibenci oleh Ibni Abbas bahwa dia mendosakan, ya, dia mendosakan kepada orang-orang yang belum hadir di masjid untuk datang ke masjid, ya, melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau
kita kembalikan ke bab, ya berarti boleh orang yang keadaan tertentu, ya contohnya keadaan hujan, itu dia boleh sholat di rumah kalau memang hujannya besar dan banyak pertimbangan, ya keselamatan, ya, maka boleh dia sholatnya di rumah. Jadi tetap sebagai imam, ya sebagai imam sholat, ya dia karena sudah datang di situ, maka dia tetap melaksanakan khutbah dan sholat Jumat. Tapi ya kondisi saat ini berbeda dengan zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu hujan, banjir, lumpur, karena memang tanahnya ya pasir, ya padang pasir di Arab Saudi sana, ya sehingga ketika hujan pasirnya basah, diinjek ya tenggelam, ya nah banjir ini. Jadi ya tetap, ya, sholat dengan orang yang sudah ada di masjid, ya, orang yang belum datang di masjid itu boleh sholat di rumah, boleh sholat di rumah. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Hisham an Yahya an Abi Salama qala berkata sapa Abi Salama, Sa'altu bertanya aku Aba Sa'id pada Aba Sa'id Al-Khudri. Faqala maka berkata siapa Aba Sa'id, Ja'at datang opo sahabatun mendung. Famatorot maka hujan apa mendung. Hatta sehingga salah mengalir opo sakofu atap masjid. Wakana dan ada apa atap min jari dinakhli dari pelepah kurma, sehingga airnya itu bocor masuk ke dalam masjid karena atapnya terbuat dari pelepah kurma. Fauqimat maka dikomati opo as-sholatun sholat. Fara'aitu maka melihat aku Aba Sa'id Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu sujud siapa Nabi, yasjudu sujud siapa Nabi fil ma'i di dalam air, wataini dan tanah, maksudnya lumpur. Hatta sehingga ro'aitu melihat aku asarotini pada bekasnya lumpur fi jabhatihi di dalam keningnya Nabi, di dalam keningnya Nabi. Jadi Abi Sa'id dia berkata pada waktu itu keadaannya mendung dan hujan, sehingga atap masjid itu mengalirkan air hujan karena atapnya terbuat dari pelepah kurma, maksudnya bocor. Jadi masjidnya bocor. Kemudian sholat dikomati. Sholat dikomati. Aku melihat Nabi sujud di dalam lumpur. Jadi waktu sujud, ya Nabi sujudnya ya di atas lumpur. Sampai aku melihat di keningnya Nabi itu ada bekas lumpurnya. Jadi di sini ya walaupun keadaan seperti itu, karena sudah ada orang yang ada di masjid,
maka Nabi tetap mengerjakan sholat berjamaah di masjid dengan orang-orang yang sudah ada di masjid. Yang sudah ada di masjid. Yang belum ada di masjid ya silahkan sholat di rumah. Tapi kalau saat ini di era zaman sekarang ya boleh, karena mungkin ada payung gitu. Jalannya pun juga sudah aspal, sehingga untuk datang ke masjid itu ya tidak banyak kerepotan ya. Tidak banyak kerepotan, tinggal jalan, ada mobil itu, ada payung, ada jas hujan ya, tinggal jalan untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau dulu ya kondisinya seperti itu, belum ada mobil, belum ada payung ya, belum ada jas hujan, jalannya lumpur sampai lutut ya, kan berat kalau memaksakan diri untuk datang sholat berjamaah ke masjid, itu kan ya berat ya. Situasinya berat, keadaannya berat ya, lumpurnya sak lutut ya, gimana nariknya kan berat ya, untuk melangkahkan kaki itu kan berat ya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang ya boleh ya, dalam kondisi hujan, dalam kondisi angin kencang, apalagi rumahnya dekat dengan masjid ya, tetap diusahakan sholat berjamaah di masjid. Hadasana Adam qala hadasana Syu'bah qala hadasana Anas ibnu Sirin qala, berkata siapa Anas, sami'tu mendengar aku, Anasan pada Anas, yaqulu berkata siapa Anas, Anas bin Malik, qala berkata siapa rajulun orang laki-laki, minal ansori dari orang-orang Ansor, ini sesungguhnya aku iku la astatiu tidak mampu aku, as-sholata pada sholat, ma'aka bersama engkau Nabi, wakana dan ada dia iku rojulan orang laki-laki, dohman yang gemuk, fasona'a maka membuat siapa rojul lin nabiyyi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, to'aman pada makanan. Jadi membuat hidangan untuk Nabi ketika Nabi nanti datang ke rumahnya. Jadi ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, dia berkata, Nabi, saya ini keadaannya gemuk ya. Badan saya gemuk, saya tidak mampu untuk mengerjakan sholat berjamaah dengan engkau. Datang ke masjid ya, untuk sholat jamaah dengan engkau, keadaan saya badanku gemuk ya. Lalu rajul itu membuat makanan untuk Nabi, membuat hidangan untuk Nabi. Fada'ahu maka mengundang siapa rajulhu pada Nabi, ila manzilihi pada rumahnya rajul. Fabasato maka membentangkan siapa rajul lahu untuk Nabi, hasiron pada tikar, wanadoha dan menyiram siapa rojul torofal hasiri pada ujungnya tikar. Jadi dia membuat makanan untuk Nabi, kemudian dia mengundang Nabi agar datang ke rumahnya. Lalu rojul itu mempersiapkan tempat ya, untuk menyambut kedatangannya Nabi dengan menggelar tikar. Tikarnya disiram karena tikarnya kotor ya, karena tikarnya sudah lama tidak dipakai ya, akhirnya dikotor sehingga dibersihkan dulu.
Fasolah maka sholat siapa Nabi alaihi di atas tikar ini 2 rakaat. Nabi datang ke rumahnya rojulun ansor itu, kemudian Nabi sholat di atas tikar yang sudah disiapkan dengan 2 rakaat. Faqala maka berkata siapa rojulun orang laki-laki min ali Jarudi dari keluarganya Jarud li Anasin pada Anas, ada dari keluarga Jarud orang lain yang bertanya kepada Anas, akana adakah ada siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli sholat siapa Nabi ad-duha pada duha. Pak Anas, apakah Nabi itu sholat duha? Qala berkata siapa Anas, ma ra'aituhu, tidak melihat aku pada Nabi sholaha pada sholatnya Nabi ha pada duha ila kecuali yauma idin pada hari itu. Aku tidak pernah melihat sholat duhanya Nabi kecuali hari ini. Ya mungkin itu sholat duha. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, berarti rojulun ansor itu diperbolehkan untuk sholat di rumah karena dia punya alasan, yaitu alasannya gemuk, alasannya gemuk sehingga tidak bisa datang ke masjid, maka boleh sholat di rumah. Babun bab idza hadara ketika datang, maksudnya dihidangkan opo at-ta'amu makanan wa uqimat dan dikomati opo as-sholatu sholat. Bagaimana itu? Babnya ketika makanan itu sudah dihidangkan, ya, sudah dihidangkan dan sholat sudah dikomati. Bagaimana? Apakah makan dulu atau sholat dulu? Ya, kita lihat hadisnya. Wakana dan ada siapa Ibnu Umar iku yubada'u memulai dia bil asya'i pada makan sore. Jadi kalau Ibnu Umar ketika makanan itu sudah dihidangkan, sudah disiapkan untuk dimakan, maka Ibnu Umar mendahulukan makan sore baru sholat. Jadi makan dulu baru sholat. Itu kalau Ibnu Umar. Waqala dan berkata siapa Abu Darda min fiqhil mar'i dari kepahamannya seseorang iqbaluhu menghadapnya seseorang ala hajatihi atas hajatnya, hatta sehingga yuqbala menghadap siapa seseorang ala sholatihi atas sholatnya, setelah selesai mendatangi hajatnya lalu dia sholat, wa qalbuhu dan hatinya seseorang iku farigun kosong, maksudnya tidak terpikirkan oleh makanan karena sudah makan, ya. Kalau menurut Abu Darda termasuk kepahamannya seseorang itu dia menyelesaikan hajatnya sebelum mendatangi sholat, sehingga dia mengerjakan sholat itu dengan keadaan hatinya khusyuk, ya, hatinya khusyuk, ya, tidak memikirkan makanan, hatinya khusyuk karena sudah makan. Nah, jadi dari penjelasan ini berarti mendahulukan makannya baru sholat, ya.
Karena kalau seperti itu nanti dikhawatirkan tidak khusyuk sholatnya. Sudah dihidangkan banyak makanan, kambing guling dan lain sebagainya. Kemudian makannya ntar dulu ya, sholat dulu ya. Ketika sholat ya pikirannya kemana-mana. Wah, kambing gulingnya tadi udah ngawi-ngawi. Sop kambingnya juga sudah tergoda ya, melambai-lambaikan. Ayo makan saya, makan saya. Ya, akhirnya sholatnya tidak khusyuk ya, yang harusnya baca Al-Fatihah malah baca At-Tahiyat. Malah baca At-Tahiyat. Nah, ini berarti ya, diutamakan hajatnya dulu diselesaikan baru mengerjakan sholat. Hadatsana Musaddadin qala hadatsana Yahya an Hisham qala hadatsani Abi qala berkata siapa Abi, Sami itu mendengar aku Aisyah pada Aisyah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu sesungguhnya Nabi kukola bersabda siapa Nabi, idza wudi'a ketika diletakkan, maksudnya sudah dihidangkan, opo al asya'u makan sore, wa uqimat dan telah dikomati opo as-sholatu sholat, makanan sudah dihidangkan kemudian sholat sudah dikomati, fabda'u maka memulailah kalian bil asya'i dengan makan sore ya. Jadi makan dulu baru mengerjakan sholat. Jadi makan sebelum sholat maghrib gitu. Ini istrinya sudah memasak, kemudian sudah menghidangkan makanan itu di meja makan ya, kemudian qomat ya, azan selesai kemudian qomat ya, maka fabda'u bil asya, makan dulu baru sholat ya, makan dulu baru sholat. Bisa disiasati, mungkin makannya jangan kenyang dulu, atau mungkin separuh yang dimakan atau sedikit yang dimakan, kemudian baru mengerjakan sholat. Selesai sholat lanjut makan lagi ya, seperti itu gambarannya. Itu boleh juga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.